Halo guys, welcome back to Baby Yogi TV. Karena yang gue ajak ngobrol ini juga bukan orang biasa. Nah, gue pengen bahas karena kita sama-sama punya kesamaan di bidang kesehatan. Nah, jadi ada isu kesehatan yang pengen gue angkat gitu ya. Nah, gue pengen tahu dulu, terutama tentang BPJS yang cukup bergejolak di awal tahun kemarin. Sayang karena isu corona jauh lebih besar dan dianggap segalanya gitu. Jadi semua fokusnya hanya ke sana. Nah, gue pengen tahu dari lu pribadi gitu ya, pendapat lu tentang problema BPJS itu seperti apa? Ah, Oke, kalau masalah BPJS ya, Ya, gua sederhana ya. Kalau ini fokus pada harganya, kenaikan harganya ya, atau oke, kita kenaikan harga aja karena yang agak booming tuh ini. ya, Karena kan dulu kalau nggak salah tahun 2018 terakhir itu masih kelas satunya 80.000, kelas 2-nya 51.000, kelas ya, 3-nya 25. Tahun 2020 tuh kenaikannya bisa kelas satu jadi 150.000, kelas 2 jadi seratus hmm, ribu, kelas 3 jadi 42.000 gitu. mm-mm. Kan itu cukup kecewa gitu kenaikannya. Nah, yang buat gua agak lagi ngapa gua nanya kayak gini, di awal tahun kemarin sempat ada keputusan nggak lama dengar-dengar ada tuntutan dari MA gitu, dan Hmm. MA pun ya enggak, beritanya masih simpang siur gitu. Gimana pendapat lo itu? Ya, sebenarnya kalau dari gue ya, menurut gue ini posisi gue sebagai rakyat Indonesia ya, rakyat Ya, Indonesia ya, memposisikan gue sebagai rakyat Indonesia yang bukan sebagai jabatan dulu ya, di luar jabatan ya. ya, Sebagai rakyat Indonesia, posisi gue sih, gue berpendapat bahwa eh, pro dan kontra tetap. Karena menurut gue di satu sisi, kalau kita, ya gue manusia yang realistis, tadi lo sebutkan kan, gue realistis, ya, kalau realistisnya hutang itu mau dibalas kalau dengan terus-terusan dibalas dengan hutang, dengan dari APBD dan lain-lain, sampai kapanpun gali, gali lubang tutup lubang kan, jadinya oke, nggak menyelesaikan jadi masalah lubang gitu loh. tutup lubang. Iya, Ya, secara realistis. Tapi lebih realistis lagi melihat kondisi lapangan. Apakah mungkin dengan dana 50.000 dan sekalian ya tadi ya 25.000 per kelas tadi kan, kelas satu, kelas 2, kelas 3, apakah mungkin rakyat itu mampu untuk membayar itu semua? Secara realistis lagi ya, itu kan dua hal yang realistis sama-sama gue dengan sebagai maksud rakyat yang realistis menilai dua hal yang pros dan kontras ya. Maksudnya pasti berlawanan gitu. Tapi secara jabatan, gue punya, sorry, gue ralat bukan punya ya, tapi lebih ke arah sekarang manage aja sih. Gue cuman manage aja kerja kerja rodi lah ibaratnya. hmm, Ya, gue hanya kerja rodi aja. Gue belajar sih. Lebih ke arah training. Gue menganggap diri gue training. Gue selalu tiap hari training. Jadi ya, dari segi dari perusahaan, pandangan gue sebagai perusahaan yang membawahi suatu bisnis di bidang kesehatan, terutama dalam bidang rumah sakit ini atau klinik kan gue ada klinik dan rumah sakit. Jadi gue membawahi dua bidang itu. Secara pandangan itu gue mendukung karena eh, gini loh, eh, lu mau berdebat di luar sana tentang ini rugi, ini untung, ini rugi. Yang di dalam rumah sakit sama yang punya rumah sakit mah nggak peduli, Fik. ya, Tahu nggak benar. yang jadi dilema itu apa? Yang jadi dilema itu setiap bulan adalah gimana cara bayar gaji karyawan gua. Gitu aja Nah, kan. Kalau kita itu mah yang paling gimana ya? Kadang krusial. ini krusial banget sih. Iya. Karena apa? Kasus yang sebelum 2019 Itu bahkan nunggaknya kan 2019 parah banget kan. Nah, itu sempet ya. sempet Ah, sampai berbulan-bulan itu nunggaknya. Jadi ya kita ngelihat dari situ, gue lebih berpikir
ya gue sangat positif. Harapannya dengan naiknya ini kan mudah-mudahan nggak mengganggu neracanya BPJS lagi nih gitu. Tapi kalau masih mengganggu ya mendingan nggak usah naikin. Oke, cukup menarik sih ya. Berarti Hmm. kalau gua ambil kesimpulan dikit gini nih. Kalau seandainya ada defisit tadi kan, Hmm. BPJS telat bayar ke rumah sakit. Rumah sakit pun mau gaji karyawan pakai apa? Nah, Otomatis juga, ya nggak sih? ya itu dia pertimbangannya adalah di situ gitu loh, titik itu. Nah, jadi kayak banyak juga rantai yang akan terpengaruh karena Hmm. telat itu. Jadi solusi untuk menaikkan sebenarnya bisa aja jadi salah satu solusi ya kan. Ya. Nah, dan gue juga pernah dengar kalau sebenarnya dari rumusan hitung-hitungan aktuarianya itu tuh nggak rasional, nggak make sense. Hmm. Kelas 3 25.000 gitu dulu kan. Hmm. Kalau tetap dipertahankan begitu, ya kita yang tenaga medis cuma dibuat jadi kerja rodi doang. Alhasil, gitu. Ya bukan sebagai dokter kita pengen hitung-hitungan ya, kita Ya. kerja keras harus dibayar mahal. Nggak itu cuma untuk menjalankan estafet biar kita bisa berjalan normal aja itu kagak bisa. Makanya mungkin itu juga karena desakan ke tenaga medis, makanya banyak juga keadaan yang gimana caranya kita bisa fraud, karena ini kita kalau nggak fraud ya rugi gitu. Hmm. Jadi itu Sebenarnya jadi efek. sebenarnya ada sisi pemikiran sederhana ya menurut gua yang bisa menjadi solusi untuk semua ini. Di mana di saat masyarakat bisa berpikir apa yang lu tuai itu yang apa yang lu tanamkan gitu, apa yang harus lu panenin gitu loh, apa yang harus nikmatin hasilnya. Jadi kalau lu bayar lebih mahal, harusnya lu lebih aware dong tentang kesehatan lu. Harusnya lu makin bisa manfaatin sakit nggak sakit, lu datang ke rumah sakit gitu loh. Lu datang ke klinik, lu datang ke vaskes lu. Itu arah yang lebih benar gitu menurut gua. Karena gini loh, di satu sisi dari segi perusahaan pun kita kan juga harus bayar BPJS karyawan kita. Ya, benar. Jadi itu pun gitu loh. Dengan naik ini kan sebenarnya juga merugikan kan? Karena akan mengganggu neraca lagi. Udah terlebih nggak dibayarin kadang-kadang gitu loh. Telat atau enggak sebulan 2 bulan telat. Tapi mungkin kalau sekarang telat atau enggak telat banyak banyak caranya sih Fik ya. Karena sekarang Ya, sudah bisa melalui dana talangan di bank kan lewat bank-bank negara seperti Mandiri, BNI dan lain-lain, BRI semua setahu gue bisa nih gitu. Tapi arahnya kan tinggal gimana caranya kesadaran aja sih sebenarnya awareness-nya dari orang-orangnya ini nih pesertanya BPJS. ya, Satu awareness tentang manfaatnya lu punya kartu BPJS, maksudnya dengan kesehatan lu akhirnya nggak usah terlalu perlu bayar, karena itu dirasain sama mertua gue loh, Fik. iya, ya. Kebetulan bokap mertua gue ada sakit dan akhirnya harus masuk rumah sakit sampai dilakukan tindakan medis dengan biaya total bisa sekitar 100 sampai 500 100 sampai 150 sampai 300 jutaan. Dan gue nggak Hmm, bayar sama sekali loh. Nah, itu ya. yang gini loh, kalau lu udah pakai dan kebetulan lu kena bala gitu loh, lu lagi kena sialnya, baru lu bersyukur gitu loh, lu bayar 50.000, lu bayar 100.000. Iya, Tapi iya. begitu lu udah, lu begitu udah lu kena penyakitnya, lu bersyukur. Ah, untung aja saya cuma bayar 100.000. Kan manusia Indonesia kan lebih banyak untungnya. Lu Jadi jatuh aja melihat untung saya nggak mati. Gitu. keuntungannya gitu. Iya sih. Gue Nah, ke juga arah, ngerasain hal yang sama sih ya. iya, Kalau ke gue arah situ dari sebenarnya. bokap, dari bokap, almarhum bokap gue itu juga ya karena PNS, jadi Hmm. semua udah tertanggung gitu kan. Gue ngerasain banget kok gimana manfaat dari BPJS dengan hashtag, dengan gotong royong semua Ya, tertolong itu benar-benar kerasa cuy. Bahkan kalau dinominalkan ya udah nggak terhitung lah nominalnya kalau emang kita mau bayar gitu kan. ya. Ya kita bisa fasilitas misal kelas 1 kita pengen upgrade jadi kelas VIP kan bisa. Hmm. Jadi menurut gua ya dengan cara gotong royong kita bayar sama-sama semua bisa ngerasain gitu. Ya. Cuma kadang banyak orang yang ngerasa pengen nyari untungnya aja gitu ya. Ya udah gua pengen bayar waktu gua sakit aja. Ini Nah, ada kondisi itu ini, aduh, rayap-rayap kehidupan di Indonesia kayak gini. plus yang kaya itu biasanya nggak mau punya BPJS. Iya, Yang bener kaya-kaya banget. itu banyak yang nggak mau punya BPJS karena satu katanya ribet, dua ini, dua itu. Memang ribet, cara prosedural itu ribet. Gua nggak bohong ya, maksudnya ribet gitu loh. Ada sisi keribetan lah dibandingkan dengan asuransi yang lain ya. Tapi Iya,
ini kan mencegah fraud. Ini kan mencegah Iya. fraud. Kalau dicurangin ini uang negara loh. Siapa yang mau tanggung jawab kalau lu curang? Kalau Nah, gua nih tapi sebagai orang rumah sakit mau curang, siapa yang mau tanggung jawab kalau kayak gitu ceritanya? Kalau lu mau segampang itu dalam mempermudahkan BPJS. Karena sistem kita di Indonesia itu masih banyak yang harus di-upgrade. Itu aja sih sebenarnya. kalau masalah ribet atau enggak ya, ada hal yang bagus gitu, pengen gue share. Jadi ada satu pasien, kebetulan pasien ini tetangga gue gitu, dirawatnya di RSPAD. Nah, waktu dirawat ke RSPAD, emang udah niat, pengennya pakai mandiri aja, nggak usah pakai BPJS. Kita punya uang, jadi ya udahlah langsung aja gitu. Nah, pas datang ke RSPAD, ternyata dari sistem, mulai dari pendaftaran, mulai dari pembayaran, itu harus diurus dulu baru pasien nanti terproseskan gitu. Nah, tapi beda dengan kalau yang punya BPJS, karena sistemnya bertahap ini udah di-upgrade. Itu lebih kurang di awal 2020 ini, gitu ya, masuk ke sana. Pas masuk, gila, kita nyesel nggak pakai BPJS. Karena apa? Ternyata pakai BPJS tinggal ngasih kartu, Jauh lebih mudah ya. udah langsung bisa jalan. Nah, jadi gua rasa ini baru upgrade gitu. Belum Ya, belum proses lah. Istilahnya Iya, BPJS dari 1.0 jadi lagi mau OTW 2.0 lah. iya. Kok Makanya yang kayak gini semua harus paham ada dulu gitu. proses. Ya. Gitu. Oke, oke. Nah, kita kembali lagi ke topik kenaikan tadi ya. Jadi sempat tadi gua singgung dikit ya. Ada kenaikan, terus tiba-tiba ada gugatan dari MA pun ngomong, wah ini digugat dan Ya. ya gitulah. Yang Gimana keputusan MA itu ya nomor 7. Ya, ya. Iya, benar. Tanggapan lu gimana tentang itu? Ya, gue sih lebih ke arah apa ya? Ya, biarlah politisi dan negara ini yang mengurus. Nah, Tapi tapi dia, pendapat gua sebagai rakyat ya, ya balik lagi ke tadi, ke pandangan yang tadi gitu loh. Tinggal arah mana sih lo nih sebagai masyarakat, lo mau pegang yang mana gitu loh. Lo mau pegang oke. pandangan yang mana? Karena menurut gue semuanya benar gitu loh. Yang pro juga ngerasa benar, ya emang banyaknya benar gitu loh. Secara realistis mereka juga realistis. Yang Iya, kontra juga realistis, nggak salah gitu loh. Jadi balik lagi ke masyarakat, itu mau pandangannya mana. Tapi kalau pemerintah, sekarang kan terakhir gue dengar bahwa presiden sudah memutuskan ya, sudah keluar iya. kepres ya, bahwa tahun depan dan 2 tahun lagi baru dimulai secara penuh ya pembayaran itu Iya. kan kelas 3 kan baru 2021 kalau nggak salah apa 2022 gitu baru Hmm. mulai diterapkan kenaikan iuran ini. Jadi menurut gue itu nggak masalah sih kalau negara sudah memutuskan ya sudah gitu loh. Toh kan toh kan dulu kalau gini loh ibaratnya eh ini balik lagi ya politik ya. Maksud gue ya arahnya pasti akan memandang itu sebagai politik gitu loh. Tapi menurut gue ya terserah terserah pada negara inilah mau kayak gimana. Lu mau negara lu bangkrut, mau lu lihat BPJS bangkrut gitu kan. Kalau lu mau Mm-mm. lihat BPJS bangkrut ya memang udah bangkrut sekarang, tapi kan nggak bisa lu makin memperburuk kan. Kalau menurut gue sih gitu, tapi nggak tahu. Coba gimana kalau menurut lu, pandangan lu gimana, Vic? Kalau Sebagai pandangan aktivis ya, kita ngeliat lu gue, sebagai aktivis. ya, kalau gua mandangnya gini, eh karena Indonesia ini negara demokratis dan banyak orang no eh gimana ya? Jadi orang itu perang kepentingan, itu aja intinya ya. Hmm. Jadi ada yang punya kepentingan kalau dinaikkan seperti apa, nggak dinaikkan seperti apa. Nah, karena ego itu, makanya adanya tuntas tuntut. Tanpa melihat grand design jangka panjang yang sudah dimenangkan oleh BPJS dan timnya gitu. Jadi kalau gue pribadi, kebetulan gue sempat diskusi juga dengan Dirut BPJS gitu ya, menanyakan bagaimana mengenai kenaikan ini, kenaikan itu. Itu sebenarnya sudah ditargetkan dari awal. Jadi kalau kita ngelihat ya, BPJS itu baru ini diterapkan sejak 2014. Jadi 2014, oke, nggak masalah. Indonesia negaranya belum banyak yang bayar, dan kalau untuk menarik orang-orang biar pada daftar ke BPJS gitu ya, target kita UHC di 2020 lah. Hmm. Nah, tapi
harga tetap dibuat rendah dulu, nggak masalah, nanti ditutupi pakai uang negara dulu gitu kan. Nah, ini berjalan sampai 2020 tapi belum tuntas. Ya persentasenya udah cukup besar gitu. Tingkat keberhasilannya cukup besar. Tapi sayang, ini masih belum tuntas. Oke, nggak masalah. Artinya dari aktuaria itu di bawah rata-rata. Sekarang ingin dibuat agar ini nggak defisit gitu, ya kan? Ya. Karena kalau akar masalahnya defisit, masalah yang lain akan merembet. Kinerja dari tenaga kesehatan, nanti rumah sakit banyak yang ngeluh, ya kan? Ya kayak lu sendiri pasti ngerasain ketika BPJS telat bayar, repot pasti. Wah ini, wah itu, mau bayar perusahaan obat, mau bayar karyawan. Jadi harus seyogyanya orang-orang yang punya kepentingan itu menurunkan egonya. Bahwa ini untuk permasalahan bersama, bukan permasalahan ego lu masing-masing gitu loh. Jadi kalau gua pribadi harusnya pada melek. Ya. Gitu. Ya betul. Menurut gue juga itu hal yang lebih dewasa ya. Maksud gue dibandingkan lu melihat ini politik, ini itu, ini presiden, ini aduh itu terlalu panjang sih menurut gue. Oke. Tadi gue Ya, ralat sedikit, sorry. Ternyata berlaku mulai Juli besok ya, 1 Juli dan tahun 2021. 1 Juli dan 2021 ya. Iya, iya betul. Yang kelas 3 2021, kelas 1 dan kelas 2 1 Juli besok. Per Juli. Gitu. Ini Kompas ya, gue nggak tahu nih. Kepresnya Ya. gue belum baca juga sih, kepres aslinya. Atau Jadi, sebenarnya lihat dari OA Instagram BPJS pun juga cukup jelas kok ya. Karena dia cukup update kalau ada berita-berita gitu. gini loh, lebih baik kayaknya negara ini bisa ke arah sana ya, dibandingkan biar lebih maju aja sih sebenarnya negara ini. Mudah-mudahan kan gini loh, yang membangun negara ini menjadi negara yang hebat siapa? Kalau bukan masyarakatnya. Ya, Dan pasti masyarakatnya PM dan gimana mau optimal kalau nggak sehat? Kan logikanya kayak gitu ya, maksudnya. sebenarnya ini Logikanya nggak kayak gitu. kesehatan sih, sambung menyambung gitu. Iya, Ring Ini of nggak ada Fire. masalah. Ring of Fire. Kita harus punya prioritas mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Iya, betul betul. Lu setuju banget sih. Ya. Jadi gue pengen dengar dari lo kalau ada closing statement mengenai kenaikan ini apa sih? Yang mau lo sampaikan. Eh, Percayalah pada negara ini karena negara ini menuju negara yang sedang ingin maju. Eh, Siapapun pemimpinnya di 5 tahun lagi, di 10 tahun lagi, di 20 tahun lagi, gue selalu percaya nggak mungkin presidennya itu kan orang Indonesia, nggak mungkin mau ngancurin negara Indonesia, ya nggak? Iya. Dan pejabat-pejabat itu semua orang Indonesia kan, nggak mungkin mau ngancurin negaranya, nggak mungkin mau ngancurin mau gubernur, mau wali kota, mau DPR, ketua DPRD, semualah nggak mungkin mau ngancurin negaranya. Mereka kerja keras untuk negaranya. Jadi percaya saja apa yang mereka putuskan itu bisa membangun negara ini menjadi lebih baik gitu. Dan untuk BPJS ini, gue sangat harap banget mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, jauh lebih nggak usah 2.0 deh. Kalau bisa langsung 4.0 gitu kayak handphone kan dari 2G dulu langsung 2G, 3G, 4G. Nah, nanti langsung 6G nih jangan-jangan. Nah, kayak gitu aja bagus ya. Jadi upgrade-nya langsung yang tek 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 gitu loh. Gitu ya. Iya, jadi lebih keren gitu, jadi lebih cepat, biar lebih mantul. Kalau dari lu gimana, Pik? Gini ya, seperti yang tadi udah gue sampaikan, karena ini adalah perang kepentingan. Gue berharap kepada orang yang punya kepentingan bisa melihat jangka panjang. Lihat dulu apa tujuannya melakukan suatu program tadi dan kenapa alasan dinaikkan dengan hitungan aktuaria seperti apa. Baru kita boleh komen yang sifatnya Betul. membangun. Dan kebanyakan juga banyak yang mengkritisi tanpa memberi solusi. Ya. Jadi misal, ya udahlah nggak usah dinaikin. Nah kalau nggak dinaikin, hitung-hitungannya gini loh, kita tuh nggak Nah, cuan. harusnya BPJS bisa ngasih press conference ya minimal ya. Jadi rakyat tuh tahu gitu loh kondisi yang sebenarnya. Iya. Ya dari gua harusnya kesadaran ini bukan kesadaran BPJS aja, tapi kesadaran
kita bersama, masyarakat iya, pemangku kebijakan iya, semua elemen. Ya, betul. Setuju. Oke lah kalau gitu ya. Oke, Yuk. mungkin video kali ini kita cuma bahas tentang itu dulu. Gue berharap kita akan coba buat konten berikutnya lagi. Ya, Yang mudah-mudahan ada waktu bisa kolaps lagi ya.